Halo, selamat datang. Kali ini di podcast perdananya kita. Kita itu ada 4 orang di sini, termasuk aku. Jadi pertama-tama aku bakalan ngenalin diri aku dulu ya. Nama aku Kak Maria. Dan untuk orang kedua selanjutnya siapa? Ayo perkenalkan diri kalian, ladies. Oke. Perkenalkan, aku Regita Cahya. Podcastnya kan santai-santai aja nih. Jadi orang ketiganya namanya siapa? Aduh, orang ketiga banget nih. Halo, aku Balkis. Ada yang mau jadi orang keempat? Aduh, ngeri juga ya. Hai. Siapa? Tebak. Nggak ada yang bisa nebak. Siapa namamu? Hai. Ini Gina. Gina apa tuh? Apa kek? Apa? Nama panjangnya siapa, Kak? Kenapa tanya nama panjang yang lain enggak ya? Bercanda. Oke. Jadi, karena di podcast kita ini kita mau bahas migrasi masyarakat global dan kaitannya itu ke dalam geografi politik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai migrasi masyarakat global ini, mungkin kita bisa jelasin dulu dong migrasi global itu apa mulai dari aku dulu ya. Kalau menurut aku Apa tuh? apa tuh? Apa yuk? Migrasi masyarakat global itu sendiri, kalau dari perspektifnya geografi politik, itu sering dikaitkan sama konsep spatiality dan geopolitik. Spatiality ini juga masuk bagaimana ruang di dalam geografi ini itu bisa mempengaruhi perilakunya itu bisa mempengaruhi perilaku dan interaksi kita sesama manusia. Sementara di dalam geopolitik sendiri itu lebih menyoroti hubungan kekuasaan dan kontrol dari negara-negara dalam konteks ruang geografi. Nah, migrasi ini juga bisa menjadi tempat di mana negara-negara itu bisa bersaing untuk kepentingan nasionalnya mereka, termasuk dalam mengakses sumber daya seperti manusia dan teknologi dan mungkin pasar. Terus kalau menurut teman-teman di sini apa lagi sih? Kalau menurut aku sih migrasi itu sendiri tuh ada karena perpindahan penduduk dari tempat asal ke tempat yang baru, entah itu masih di dalam negara ataupun di luar, dari yang melewati lintas batas negaranya. Terus kalau yang lain gimana tuh? Migrasi masyarakat global itu merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap geografi politik. Ya. Terus dengan memahami faktor pendorong migrasi, dampaknya dan implikasinya dalam geopol itu sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan adil bagi para migran dan negara-negara yang terlibat serta di dalamnya. Baiklah, selanjutnya mungkin Kak Regita bisa jelasin nih, migrasi itu kan dibagi jadi yang kita tahu kan migrasi itu nggak cuma satu ya, migrasi itu kan ada Internasional. dua. Nah, migrasi internasional itu gimana sih? Kan selain migrasi internasional ada migrasi apa? Migrasi internal mungkin. Migrasi internal ya. Boleh deh dijelas apa Boleh itu deh. internal? Ayo. Oke. Mungkin aku jelaskan yang migrasi internasional lah. Jadi di sini migrasi internasional itu merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain.
di mana merupakan jenis migrasi yang muat dimensi ruang. Jadi dia bisa berpindah tempat, bisa ke negara A, bisa ke negara B, dan bisa bersifat dinamis, di mana dia bisa mengecil lingkupnya dan bisa meluas lingkupnya. Nah, migrasi internasional sendiri ini tuh melewati batas politik antar negara, yang dimana kalau kita lihat secara singkatnya, migrasi internasional ini merupakan perpindahan yang dilakukan oleh masyarakat atau entitas tertentu dari menjadi penduduk negara satu ke suatu negara lain. Nah, perpindahan ini juga tuh dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya paksaan, dan juga tujuannya mereka tuh supaya bisa dapat kehidupan yang lebih baik nih. Contohnya aja bisa kita lihat ya, kayak Anggun. Kalian tahu semua kan artis Anggun? Tahu dong. Aktris itu yang udah go internasional tuh loh, yang lagunya melejit gitu kan. Iya, Anggun C. tahu. Sasmi, sebutin dong jadi Anggun lagunya. C. Sasmi. Ya, Anggun C. Sasmi itu merupakan warga Indonesia di mana dia tuh pindah atau berpindah kependudukan menjadi warga negara Prancis sekarang ini. Nah, kemudian kalau teman-teman tadi nanya mengenai migrasi internal ya. Jadi migrasi internal tuh di mana perpindahan penduduk yang terjadi dalam satu negara. Misalnya antar provinsi, antar kota, atau kabupaten. Nah, migrasi dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, atau misalnya satuan administratif lainnya yang mungkin bisa dikatakan lebih rendah ya daripada tingkat kabupaten atau kota. Contohnya aja tuh kayak kecamatan atau mungkin desa atau kelurahan kali ya. Berarti itu untuk yang di dalam negara aja ya, Yes, nggak benar keluar sekali. negara. Oh iya, aku mau nambahin lagi nih satu Boleh, kurang. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya, migrasi internasional tuh dia tuh nggak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial loh, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kebijakan dan hubungan antar negara. Sama kayak yang udah teman-teman tadi jelaskan secara singkat ya mengenai migrasi. Nah, negara-negara tujuan imigrasi ini tuh memiliki kebijakan imigrasi yang dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan nih kepentingan nasional mereka, termasuk untuk memenuhi tenaga kerja, stabilitas sosial mungkin, dan juga bisa jadi hubungan diplomatiknya sih dengan negara-negara yang terlibat di dalam mungkin yang migrasinya. saling berkaitan gitulah ya. Yes, benar sekali, mereka punya hubungan kerjasama. Terus kan otomatis ya kalau misalnya terjadi migrasi karena mungkin dari faktor ekonomi atau faktor sosial yang berhubungan dengan negara yang menjadi tempat melakukan migrasi, otomatis kan pasti bakal nambahin apa sih? Nambahin apa? Jumlah penduduk. Selain jumlah penduduk itu pasti bakal juga berdampak nggak sih dari segi perekonominya? Benar nggak gini? Bener banget. Jadi tempat yang dipilih untuk melakukan migrasi akan menambahkan jumlah penduduk yang tinggal. Dan karena adanya penduduk tambahan, pasti akan berdampak pada perekonomian daerah tersebut. Perekonomian dari tempat yang mereka melakukan migrasi itu tadi kan? Iya, betul. Terus karena ada peningkatan itu, salah satu peningkatan dari migrasi yang mereka lakukan tuh apa sih? Jadi ada beberapa contoh dampak yang mungkin terjadi itu. Yang pertama itu ada peningkatan konsumsi, peningkatan pengeluaran, peningkatan pekerjaan, peningkatan pengembangan infrastruktur, dan peningkatan pengelolaan sumber daya. Baik. Terus bagaimana sih migrasi masyarakat global ini bisa mempengaruhi dinamika kekuasaan dan geopolitik di tingkat global? Balkis, kamu bisa jelasin nggak? Jadi gini, migrasi masyarakat global ini
dia tuh punya dampak yang signifikan terhadap dinamika kekuasaan dan geopolitik di tingkat global. Salah satunya itu, migrasi masyarakat global ini dapat mengubah struktur demografi suatu negara atau wilayah. Ya, tentunya hal ini dikarenakan karena adanya peningkatan jumlah penduduk dari kelompok etnis dan budaya tertentu dapat mempengaruhi representasi politik, kebijakan publik, dan distribusi kekuasaan di tingkat lokal maupun global. Tapi nggak cuma itu, migrasi masyarakat global juga secara nggak langsung memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan menyediakan tenaga kerja yang terampil dan beragam. Namun juga bisa menimbulkan adanya persaingan ekonomi dan ketegangan dalam distribusi kekayaan. Udah situ doang sih yang aku tangkap. Nah, dari beberapa mungkin dari dampak mungkin atau yang udah dibaca dari migrasi masyarakat global juga mungkin ada dampak kali ya. Dampaknya itu kalau yang bisa kita lihat dari geografi politik itu seperti apa, dan negara itu punya perannya penting gak sih kalau dalam geografi politik sendiri, perannya negara, apalagi kan migrasi itu pasti karena perpindahan penduduk itu kan pemerintah setempatnya itu pasti bakalan ini gak sih, apa sih namanya, pasti bakalan ngurus juga kan, harus menyesuaikan lagi kan sumber daya itu kan. Kalau semakin banyaknya orang di tempat tersebut, maka sumber dayanya gimana sih Kak? Berarti kan sumber dayanya secara nggak langsung sumber daya manusianya sendiri tuh pasti bakal saling bersaing gitu buat mendapatkan kehidupan, untuk melangsungkan kehidupan mereka di sana lah, karena mereka tujuannya bermigrasi. Nah, jadi kalau dilihat berdasarkan geografi politik, Nah, kalau misalnya kita lihat ya berdasarkan geografi politik, tentunya di sini tuh negara-negara ini tuh memiliki dan memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola dan merespon tantangan migrasi global. Nah, tentunya negara-negara pasti akan bertanggung jawab gitu untuk merancang dan melaksanakan kebijakan migrasinya nih yang telah diterapkan sesuai dengan aspek-aspek yang terkandung di dalam geografi politik itu sendiri. Contohnya aja ya, misalnya tuh kayak keamanan, perbatasan, integrasi sosial, dan juga dampak ekonomi. Nah, kebijakan migrasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan ini tuh bakalan berdampak nih pada proses dalam pengelolaan arus migrannya, di mana dapat membantu mengelola arus migran itu secara efektif dan tertib gitu loh. Dan juga di sini tuh kerjasama dalam menghadapi migrasi global juga tuh sangat diperlukan nih oleh negara-negara yang bisa bekerja sama secara aktif dan negara-negara lain. Contohnya kalau mau dilihat ya, kerjasama internasional dalam hal, bisa jadi itu dalam hal pertukaran informasi atau mungkin pembagian beban, dan juga penerapan implementasi standar HAM nih dapat membantu mengurangi efek yang ditimbulkan, yaitu ketegangan dan meningkatkan rasa respon gitu terhadap migrasi sendiri. Terima kasih telah mendengarkan di podcast perdananya kita. Jadi mungkin masih banyak kekurangan ya informasi dari podcast yang udah kita sampaikan. Misalnya ada masukan atau yang ingin mengoreksi, silahkan. Tentunya minta maaf ya, misalnya ada salah kata ataupun yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Say goodbye dulu dong. Bye. Podcast kami ini. Bye-bye. Dadah. Ayo, Thank you for watching. watching karena gambarnya nanti bakal hitam. Sekian untuk informasinya. Bye-bye. Bye.